Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 dari kelas pendidikan geografi A akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang kami mendapat negara Indonesia. Yang pertama, letak astronomis merupakan letak suatu tempat berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Kita tahu sama-sama bahwa Indonesia terletak di 6 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Letak lintang berpengaruh terhadap iklim matahari Indonesia, yaitu berada di daerah iklim tropis. Kemudian garis bujur berdampak pada waktu setempat suatu negara. Letak ini menyebabkan Indonesia memiliki 3 daerah waktu, yaitu waktu Indonesia Timur, waktu Indonesia Barat, dan waktu Indonesia Tengah. Secara letak geografis, kita dapat lihat letak geografis Indonesia. Di sini Indonesia berada di tengah-tengah dan dikelilingi oleh Asia, Samudra Pasifik Amerika, kemudian benua Australia, Samudra Hindia, Afrika, dan Eropa. Di sebelah utaranya di sini ada Asia, Samudra Pasifik, kemudian sebelah timur Amerika, sebelah selatan Samudra Hindia dan benua Australia, kemudian sebelah baratnya ada Eropa dan Afrika. Dan inilah bentuk dari gugusan kepulauan Nusantara. Secara geologis, Indonesia terletak pada pertemuan 3 lempeng besar dunia, yaitu lempeng Eurasia, lempeng Pasifik, dan Hindia Australia. Eurasia dan Pasifik. Kemudian kondisi ekonomi PDB per kapita. Tolak ukur yang digunakan untuk menilai suatu negara tergolong negara maju itu berkembang melalui tingkat pendapatan per kapita masyarakat. Bila hasilnya menunjukkan di atas 10.726 US per tahun, maka negara tersebut dikatakan negara maju. Nanti kita lihat Indonesia seberapa. Kemudian kondisi pendidikannya, pada tahun 2017 Indonesia termasuk peringkat 57 dari total 65 negara dalam World Education Ranking yang diterbitkan oleh Organization for Economic Cooperation and Development. Untuk kategori minat membaca, pendidikan, dan ilmu pengetahuan, beberapa penyebab mutu pendidikan di Indonesia masih rendah dibanding negara lain, yaitu pertama, efektivitas pendidikan di Indonesia, efisiensi pengajaran di Indonesia, dan standarisasi pendidikan di Indonesia. Efektivitas pendidikan di Indonesia sangat kita ketahui bersama, efektivitas pendidikan di Indonesia masih banyak yang tidak efektif. Kemudian berdampak pada efisiensi pengajaran di Indonesia. Pendidikan yang tidak efektif menjadikan efisiensi yang berkurang. Ini yang menyebabkan standarisasi pendidikan di Indonesia rendah. Kemudian kondisi pemerintahan, dalam pembukaan Undang UUD 1945 alinea keempat menyatakan bahwa kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu disusun dalam suatu undang-undang dasar negara yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Kemudian bentuk negara Indonesia adalah kesatuan, sedangkan bentuk pemerintahnya adalah republik. Sedangkan Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Di sini sangat jelas. Kemudian hubungan internasional atau kerjasama. Kerjasama internasional adalah kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh suatu negara yang menyangkut aspek bilateral, regional, dan internasional untuk mencapai tujuan bersama. Negara-negara di seluruh dunia melakukan kerjasama internasional melalui beberapa bentuk sebagai berikut. Next, bilateral. Pertama di sini adalah kerjasama ekonomi antara Indonesia dengan Jepang. Sangat jelas di sini bahwa kerjasama ekonomi antara Indonesia dengan Jepang itu masih ada. Bahkan sekarang ini kita dapat lihat di jalanan kendaraan-kendaraan didominasi dari pabrikan Jepang. Kerjasama pendidikan antara Indonesia dengan Korea Selatan. Kemudian kerjasama perdagangan antara Indonesia dengan Cina. Kemudian kerjasama pertanian antara Indonesia dengan Thailand. Ini juga kita ketahui bahwa
Thailand juga merupakan salah satu negara di Asia Tenggara yang mengekspor berasnya besar-besaran, juga dikatakan sebagai negara lumbung padi. Regional, kemudian regional ada Association of South Asian Nation atau ASEAN, Asia Pacific Economic Cooperation atau APEC, kemudian ASEAN Regional Forum atau ARF. Multilateral, United Nation atau Perserikatan Bangsa-Bangsa, World Trade Organization atau WTO, International Labour Organization atau ILO, Food and Agricultural Organization atau FAO, kemudian ASEAN Free Trade Area atau AFTA. Kemudian kondisi penduduk. Nah, data dari BPS mencatat penduduk di Indonesia sebanyak 238.518.000 jiwa pada tahun 2016 dan dideskripsikan akan meningkat pada tahun 2020. Jadi untuk tahun 2015 jumlah penduduk di Indonesia ada 238.518.000 jiwa. Kemudian akan meningkat, diprediksikan akan meningkat pada tahun 2020. Pada tahun 2016, Indonesia didominasi oleh penduduk laki-laki sebanyak 50,24%. Sedangkan untuk penduduk perempuan sebesar 49,76%. Jadi untuk tahun 2016 penduduk laki-laki masih mendominasi atau jumlahnya masih lebih banyak dari penduduk perempuan di Indonesia. Pengaruh letak geografis terhadap perekonomian. Letak geografis di Indonesia Indonesia terletak pada posisi silang antara dua benua dan dua samudra. Inilah pengaruhnya bagi kehidupan bangsa Indonesia. Contohnya Indonesia banyak dipengaruhi oleh budaya asing. Indonesia terletak di antara negara-negara berkembang sehingga memiliki banyak mitra kerjasama dengan negara tetangga. Ini juga sangat tidak bisa kita pungkiri bahwa Indonesia memang sampai saat ini masih memiliki mitra kerjasama dengan negara tetangga. Banyak contohnya. Kemudian pengaruh kebudayaan di Indonesia dapat menjadi satu kekuatan dan kesempatan bagi perkembangan perekonomian. Salah satu faktor pendukung yaitu kebudayaan yang dijadikan sebagai suatu wisata sehingga dapat menjadi suatu kekuatan dan kesempatan bagi perkembangan perekonomian. Alasan Indonesia termasuk negara berkembang. Pertama, tingkat pertumbuhan penduduk tinggi dengan 200.000 jiwa tadi. Kemudian tinggi angka pengangguran. Tinggi angka pengangguran dikarenakan karena pertumbuhan penduduk yang tinggi tetapi lapangan kerja yang rendah sehingga muncullah pengangguran. Kemudian pembangunan infrastruktur yang belum merata. Tingginya angka pengangguran, perkembangan infrastruktur yang belum merata ini sangat kita dapat lihat saudara-saudara kita yang ada di sebelah timur pasti merasakan, apalagi saudara-saudara kita yang tinggal di pelosok. Kemudian tinggi angka kemiskinan berpengaruh tadi dengan adanya tingginya juga angka pengangguran. Di sini yang menjadi permasalahan adalah kurangnya pemerintah atau generasi-generasi emas Indonesia kurang membuka adanya lapangan kerja. Kemudian pendidikan berkualitas yang belum merata, pembangunan infrastruktur yang belum merata tentu berdampak pada pendidikan berkualitas yang belum merata. Kemudian kualitas hidup yang rendah, ini berpengaruh karena tingginya angka kemiskinan. Kemudian lambatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek. Ini juga merupakan suatu masalah di negeri kita. Lambatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang masuk di negara kita. Kita harus akui itu. Mata pencaharian. Indonesia masih kategori low middle income atau penghasilan menengah rendah. Penduduknya masih mayoritas di pertanian, sedangkan negara maju ada di industri dan jasa. Kita harus akui bahwa penduduk mayoritas di Indonesia itu petani dan nelayan. Sedangkan negara maju ada di industri dan jasa. Kenapa bisa demikian? Karena masih banyaknya lahan yang kosong, masih banyaknya tanah yang luas, tanah surga konon katanya, sehingga menjadikan pertanian dan nelayan sebagai suatu pekerjaan atau mata pencarian. Sedangkan
negara maju berada di medan industri dan jasa. Mungkin cukup sekian dari presentasi kelompok kami, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.